Oke guys, kali ini aku mau jawab-jawab komentar. Jadi ini ada pertanyaan dari Huda Abang. Ini pertanyaannya. Jawabannya adalah iya, benar. Jadi menjelang proses persalinan biasanya itu dilakukan tindakan pencukuran bulu kelamin atau bulu pubis, baik pada persalinan normal maupun persalinan sesar. Nah, ini dilakukan dengan tujuan dan juga manfaat. Jadi bukan dilakukan tanpa tujuan yang jelas gitu. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk hygiene atau untuk kebersihan. Dengan dicukurnya bulu kemaluan ataupun bulu pubis tadi, itu akan menjadikan area vagina menjadi lebih higienis pada saat bayi lahir. Jadi dapat mengurangi resiko infeksi pada bayi baru lahir. Karena kan bulu kemaluan yang lembab itu merupakan tempat favorit bagi bakteri berkembang biak. Jadi untuk mengurangi resiko infeksi pada jalan lahir tadi, dilakukanlah tindakan pencukuran bulu pubis. Nah, selain itu, tindakan pencukuran bulu kelamin ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah tindakan medis serta untuk mengurangi resiko sakit. Jadi misalnya nih, pada saat proses persalinan berlangsung, khususnya persalinan normal, itu kan ada kemungkinan terjadinya robekan jalan lahir. Nah, biasanya biasanya setelah terjadi proses robekan jalan lahir itu kan kita cek nih perlu dijahit atau enggak. Nah, biasanya kan beberapa kasus itu banyak yang dilakukan penjahitan. Nah, pada saat proses penjahitan itulah kenapa pentingnya dilakukan pencukuran bulu kelamin. Misalnya ini kelamin cewek gitu ya. Misalnya terjadi robekan pada ibu bersalin di area sebelah sini. Nah, kan kita otomatis kalau kita cek nih, kalau misalnya memang perlu dijahit, kan di sini kan memang area banyak bulu-bulu kemaluan. Misalnya nggak dicukur, waktu kita jahit, kita masukin jarum, kita tarik benang, waktu mau ikat itu biasanya si benang dan juga si bulu kemaluan atau bulu pubis ini nyangkut. Jadi waktu kita tarik, ibunya jerit sakit, dan juga itu juga ngehambat kita dalam proses penjahitan, karena kan mau nggak mau dia jahitannya jadi nggak rapat gitu loh. Kalau ada keikut itunya kan kayak nyangkut gitu, jadi mau nggak mau kita harus kayak gunting dulu bulu kemaluannya. Terus untuk kasihan si ibunya juga kan, udah waktu dijahit itu sakit, melahirkan sakit, masa iya sih masih kita tambahin lagi rasa sakitnya gitu. Nah, terus ada juga nih pertanyaan ini, kenapa operasi sesar tetap dilakukan proses pemotongan atau pencukuran bulu kemaluan, padahal kan melahirkannya lewat perut tuh, nggak lewat kemaluan. Nah, tapi faktanya memang di rumah sakit, semua dokter sih menurutku, karena selama aku dinas ataupun magang di rumah sakit, setiap dokter yang akan melakukan tindakan operasi itu pasti meminta bidan ataupun suster untuk melakukan pencukuran bulu kelamin pada pasien-pasien. Nah, ini tujuannya masih sama, kurang lebih sama persalinan normal untuk hygiene. Jadi kan kalau untuk persalinan sesar, tindakan yang dilakukan itu tetap masih di area sekitar vagina ya. Jadi kita tetap melakukan misalnya nih pemasangan kateter di vagina juga kan. Nah, kemudian area pembedahan ataupun tindakan pembedahan itu dilakukan juga di sekitar vagina. Nah, jadi kan jarak antara abdomen atau perut dengan vagina itu kan nggak terlalu jauh. Jadi masih ada tuh kemungkinan terjadinya masuknya bakteri ataupun bulu kemaluan itu ke dalam luka operasi. Kan bahaya juga ya, dapat menimbulkan infeksi. Jadi untuk mengurangi resiko infeksi, maka dilakukan tindakan pencukuran bulu kelamin itu tadi. Itu aja sih. Mungkin buat kalian yang pengen tanya-tanya, bisa tanya juga, siapa tahu aku bisa bantu jawab. Bye, see you. Guys, jangan lupa subscribe ya.